Wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua siswa-siswi SDI Alfa 2 Pagi kelas 6? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga keluarga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya di kelas 6, yaitu kita masuk ke bab 3 tentang iman kepada hari akhir, atau biasa kamu bilangnya hari kiamat. Ya, iman kepada hari akhir, boleh disiapkan bukunya ya, ada di halaman 35. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah video ya, semoga kalian bisa memahaminya. Wah, asiknya tamasya kali ini ya. Iya, ombak lautnya pun tenang. Lihat itu, ada ombak datang lagi. Siap-siap ya, kalian harus pegang papan luncurnya erat-erat. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, subhanallah, asik sekali. Samil, Dodo, ayo kita segera ke tepi. Saatnya makan siang. Baik, Ayah. Ayah, awas ada ombak. Ayo kita lari. Ayah, cepat tolong Dodo, Ayah. Tolong. Dodo! Sudah ayah dapatkan. Ayah, Dodo. Ayah. Dodo, Dodo, kau tidak apa-apa kan, nak? Ayah, ayo kita bawa Dodo ke tepi dulu ya. Dodo, apa yang kau rasakan? Dodo tidak apa-apa kok, hanya kaget saja. Minum dulu ya, Do. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah baikan keadaanmu? Iya, Bu. Nafas Dodo lebih lega. Ram sekali ya tadi. Syamil masih deg-degan sampai sekarang. Iya, rasanya seperti kiamat ya. Kiamat itu bukannya yang Dodo tahu. Kiamat itu sangat menyeramkan. Kiamat itu apa sih, Kak? Kiamat itu hari akhir. Hari akhir? Maksudnya apa, Kak? Kalian penasaran ya? Kalian mau tahu? Kiamat itu adalah hari di mana terjadinya bencana yang sangat dahsyat. Gunung-gunung akan meletus dan tanah-tanah akan terbelah. Air laut meluap dan tumpah ke darat. Dan manusia pun menjadi sangat ketakutan. Akhirnya semua alam semesta ini hancur. Dan pada saat itu semua makhluk Allah akan mati. Menyeramkan sekali. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Ayah? Setelah itu Allah akan menghidupkan kembali semua makhluknya yang telah mati, Syamil. Dihidupkan kembali. Untuk apa, Ayah? Mereka dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia. Siapa yang banyak melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikannya surga. Sedangkan siapa yang banyak melakukan perbuatan buruk, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dodo takut. Apa kiamat itu akan benar-benar terjadi?
Kiamat itu pasti akan terjadi, Dok. Dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Oh, ternyata ada di dalam Al-Quran ya, Bu. Iya, Nadia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Oh iya, nanti kalau kamu sampai di rumah, coba kamu lihat sendiri ya. Berarti nanti semua perbuatan Dodo harus Dodo pertanggungjawabkan ya? Oh, itu sudah pasti, Do. Kan semuanya dicatat oleh malaikat. Jadi tidak mungkin ada yang terlewat. Oh. Termasuk perbuatanmu tadi yang mengambil makananku diam-diam, Dok. Kalau benar kan? Ketahuan. Maafkan aku ya, Syamil. Habis tadi Dodo lapar sekali. Nanti Dodo ganti. Tadi sudah melihat video ya tentang hari kiamat ya, gimana nanti kejadiannya. Ya, itu video Samil sama Dodo. Semoga dengan melihat video tadi kamu udah bisa tahu, oh ternyata hari kiamat ya akan membuat kita menjadi ketakutan. Tapi ya kita tetap harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Oke, sekarang dilihat bukunya ya di halaman 35. Ya, meyakini adanya hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman kelima. Ya, sebagai umat Islam, ya, kita harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, waktunya itu kapan? Ya, waktunya itu cuma hanya Allah saja yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad pun dan juga para malaikatnya tuh tidak mengetahuinya. Buria pernah baca, kalau nggak salah nih, waktunya itu katanya hari Jumat. Ya, cuman wallahu alam benar atau enggaknya. Tapi kita sebagai umat Islam itu harus yakin dan percaya bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, di situ ya kiamat itu katanya ada dua nih. Ada yang bilang kiamat sugro ya di buku kamu, ada juga nanti kiamat kubro. Oke, di sini Bunda mau bahas kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa atau bisa disebut dengan meninggal dunia. Contoh dari kiamat sugro ya, kematian, banjir, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran dan juga tsunami. Ya, sekarang-sekarang ini banyak ya terjadinya kiamat sugro atau kiamat kecil. Belum lama ada gunung meletus, ya, ada juga banyak gempa bumi, tanah longsor, bahkan juga banjir. Ya, selanjutnya kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini atau kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini adalah peristiwa bumi digoncangkan dengan dahsyat dan mengeluarkan segala isinya. Tidak ada makhluk yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kiamat kubro ini adalah kiamat ya, kiamat atau hari akhir atau hari kiamat. Nah, selanjutnya setelah peristiwa kiamat kubro itu semua makhluknya itu dibangkitkan kembali dan memasuki namanya alam akhirat. Nah, di alam akhirat ini manusia itu akan mengalami beberapa kejadian. Nanti bakal kita ada penjelasannya ya. Sampai akhirnya ditempatkan sesuai dengan perbuatannya di dunia, yaitu nanti ditempatkan di surga ataupun di neraka. Nah, di video tadi kan juga dibilang banyak ayat Al-Quran yang bercerita tentang hari kiamat. Nah, di sini Ibu mau ngasih tahu nih,
tentang peristiwa hari kiamat ya, salah satunya itu ada di surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 ya, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat? Ya. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Anai-anai itu apa sih, Bu? Ya seperti kayak lalat, seperti lebah. Jadi kita tuh seperti hewan yang bertebaran. Ya. Dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, kalian pasti pernah lihat gunung kan? Nah, jadi hari kiamat nanti itu gunung itu seperti bulu yang terbang-terbangan. Wallahu alam, ya semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama lain hari kiamat ya, di buku kamu di halaman 36 ya, di situ ada 5 nama lain hari kiamat. Oke, di sini bakal kita bahas satu per satu. Yang pertama Yaumul Ba'as, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur ya. Dari manusia yang pertama diciptakan sampai manusia yang terakhir. Ya, berapa banyak ya wallahu alam, cuman Allah aja yang tahu. Yang kedua Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur ya, di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Mungkin kalian pernah dengar padang mahsyar. Nah, pasti padang mahsyar. Padang mahsyar adalah lapangan luas tempat berkumpulnya manusia untuk diperlihatkan segala amalnya yang ada di dunia. Jadi ketika nanti kita di padang mahsyar itu, ya kita udah nggak bisa lagi bohong dengan perbuatan yang pernah kita lakuin di dunia. Nah, di sini Ibu mau ngasih video lagi nih, biar kamu lebih paham tentang padang mahsyar. Subhanallah, itu di Arafah. Manusia banyak betul ya. Iya Syamil, ada yang di atas dan di bawah, ada yang di dalam tenda dan di luar tenda, ada yang duduk, berdiri. Mereka ngapain ya di situ? Ya elah Wong, ini kan tanggal 9 Zulhijjah. Mereka sedang wukuf di Arafah tahu. Sabar, Dok. Kan CS kamu tuh. Itu baru jamaah haji saja ya. Coba bayangkan kalau nanti di padang mahsyar kayak apa luas tempat dan banyaknya manusia ya. Apalagi jika manusia dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kok dari zaman Nabi Adam sampai sekarang toh? Iya Dok, bahkan sampai hari kiamat nanti. Semua manusia dikumpulkan. Iya Wong, termasuk manusia yang sudah mati. Mereka dibangkitkan kembali. Kayak zombie dong. Nanti jalannya begini. Ah, kamu Wong, kebanyakan nonton film tuh. Anto juga sih. Mana ada manusia sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Bener ini Dok, seminggu lalu Pak Ustadz pernah menerangkannya. Kamu salah dengar kali toh. Iya, Dok. Benar apa yang dikatakan Tanto. Gini deh, kalau semua manusia dibangkitkan dan dikumpulkan, padang mahsyar jadi seperti apa? Kamu tahu tidak? Lah, meneketehe. Dasar kamu, Dok. Itu bertanya apa ngeles? Makanya Dok, kalau Pak Ustadz menerangkan, kamu jangan tidur. Jadi nggak tahu deh. Kamu juga nggak tahu? Ada apa ini? Ini ya, kami sedang nonton siaran langsung haji saat wukuf di Arafah. Banyak sekali manusianya. Lalu? Lalu Anto bilang Paman, kalau semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, kelak akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan. Benar itu, Dok. Semua manusia, termasuk kita, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tuh kan Dok, catet. Memangnya padang mahsyar itu apa sih Paman? Baik, Paman akan jelaskan. Dijelaskan dalam Al-Quran, padang mahsyar adalah dataran yang sangat luas, berada di alam akhirat,
dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun rendah. Tempat berkumpul semua makhluk dari yang pertama hingga makhluk yang terakhir hidup, termasuk makhluk bernama manusia. Masya Allah, ternyata tidak semua makhluk ya, Ayah. Benar Samil, termasuk malaikat, jin, manusia, dan hewan. Waduh, luasnya seperti apa padang mahsyar itu, Paman? Luasnya padang mahsyar hanya Allah yang tahu. Tapi Allah Maha Kuasa untuk membuat yang demikian itu. Oh. Di padang mahsyar inilah setiap manusia pada hari pengadilan akan diiringi oleh 2 malaikat. 1 malaikat sebagai pengiring, 1 malaikat lagi bertugas sebagai saksi atas segala perbuatan manusia selama hidup di alam dunia. Apa yang terjadi di padang mahsyar itu, Ayah? Di mahsyar nanti, manusia dan makhluk lainnya akan dihadapkan 3 hal. 1. Ita Alkitab, sebuah catatan amal. 2. Mizan, sebuah neraca yang menimbang antara pahala dan dosa. 3. Haud atau telaga. Setiap nabi akan memiliki telaga ini. Menurut ajaran Islam, Nabi Muhammad memiliki telaga yang diberi nama Kausar. Hanya calon penduduk surga yang dapat meminum airnya. Setelah itu, Paman, Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada matahari untuk mendekat sampai tempat yang telah ditentukan, yaitu ada di atas kepala. Bagi yang amal solehnya banyak, matahari terasa jauh, sehingga tidak terasa panas. Sebaliknya, bagi yang sedikit amal solehnya, matahari terasa sangat dekat dengan ubun-ubunnya. Hah? Di atas ubun-ubun? Panas dan keringatan dong, Ayah. Iya Samil, keringatan yang deras. Bahkan, keringat tersebut bagi sebagian orang ada yang mencapai tumitnya, ada yang mencapai setengah betisnya, bahkan mencapai kedua bahunya, sehingga ada pula yang menenggelamkannya. Dan peristiwa itu akan berlangsung di padang mahsyar selama 1 hari. Wah, untung cuma sehari. Iya, Wong. Tapi 1 hari di padang mahsyar itu sama seperti kita berdiri di dunia selama 50.000 tahun. Hah? Seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hal itu terjadi dalam sehari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun. Hal ini berlangsung terus sampai selesai keputusan untuk tiap hamba. Sementara itu, tidak ada tempat penaung kecuali naungan Ar-Rash. Itu bisa mendapatkan naungan, berarti kita bisa berteduh dong ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan naungan tersebut. Hanya ada 7 golongan mukmin saja yang mendapatkannya. wah, golongan siapa saja itu, Paman? 1. Penguasa atau pemimpin yang adil. 2. Seorang remaja yang mengawali keremajaannya dengan beribadah kepada Allah. 3. Seorang lelaki yang hatinya dipertautkan dengan masjid-masjid. 4. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, yakni yang keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5. Seorang lelaki yang ketika dirayu oleh wanita bangsawan lagi rupawan, lalu ia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. 6. Seorang yang mengeluarkan sedekah dan disembunyikan, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya itu. Artinya, dia bersedekah dan tidak menceritakan sedekahnya itu kepada orang lain. 7. Seorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, sehingga kedua matanya mencucurkan air mata. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik dan pertolongannya kepada kita untuk menjadi bagian dari golongan yang mulia itu ya. Iya, amin. Amin. Agar kita selamat dari peristiwa yang mengerikan di padang mahsyar tersebut, juga dengan banyak beramal soleh. Paman, kalau di sana panas sekali, boleh nggak kita pakai payung? Jangankan payung, kita semua pada saat itu di sana malah tidak mengenakan pakaian sama sekali. Hah? Kelihatan dong. Dodo. Ya, itulah padang mahsyar. Semoga kita semua mendapatkan naungan dan syafaat dari Nabi Muhammad nanti. Amin, amin ya robbal alamin.
Ya, kita lanjutkan lagi ya, nama lain hari kiamat. Yang ketiga yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Ya, pada hari ini manusia nggak bisa berdusta karena yang berbicara itu adalah amal perbuatan kita dan juga amal buruk kita. Bahkan mulut kita itu nanti bakal dikunci, ya. Yang ngomong itu tangan kita, kaki kita, telinga kita, dan juga mata kita. Kalau nggak salah itu ada di Al-Quran, ya, tentang eh, apa nama itu anggota tubuh kita yang bakal berbicara ketika nanti di Yaumul Hisab. Selanjutnya yang keempat, Yaumul Jaza, hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Bagi yang amalannya baik, maka balasannya adalah surga. Sedangkan yang amalnya buruk, maka balasannya adalah neraka. Semoga kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Yang kelima, Yaumul Mizan, ya, hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Ya, tadi di video yang tentang padang mahsyar tuh ada tuh yang ditimbang, ya kan, amal baik dan amal buruknya. Itu adalah Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Nah, di sini Bu Ria mau kasih tambahan lagi. Selain dari 5 nama lain hari kiamat tadi, di sini Ibu mau kasih tambahan 3. Ada Yaumul Zalzalah, ada Yaumul Kiamah, dan juga ada Yaumuddin. Yaumul Zalzalah, hari ketika terjadi goncangan yang sangat maha dahsyat dan terjadi di bumi. Yaumul Zalzalah itu peristiwanya yang ada di surat Zalzalah, ya. Kamu mungkin semuanya udah pada hafal. Zalzalah itu kan artinya goncangan. Yaumul Qiyamah, hari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya. Yaumuddin, hari ketika tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau hari keputusan untuk memberi balasan yang setimpal. Nah, di halaman 37 di situ ada tanda-tanda hari akhir. Jadi hari kiamat itu sebelum terjadi bakalan ada tanda-tandanya. Pertama, ya, kejahatan semakin banyak terjadi. Banyaknya perempuan bertingkah laku seperti laki-laki dan begitu juga sebaliknya. Jadi banyak juga laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan. Berarti kalau ada yang seperti ini udah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, minuman keras, ya, minuman yang diharamkan itu menjadi minuman sehari-hari. Yang kedua, banyaknya ulama yang meninggal dunia. Dan yang kelima, banyak orang yang berlomba-lomba meraih kesenangan di dunia. Jadi mereka berlomba-lomba meraih kesenangan dan melupakan akhirat. Nah, karena tadi tentang kiamat itu ada 2, kiamat kecil dan kiamat besar atau kiamat sugro dan kiamat kubro. Di sini Ibu mau kasih tambahan lagi, ya. Untuk tanda-tanda kiamatnya ini dibagi 2, ada kiamat kecil dan juga tanda-tanda kiamat besar. Oke, di sini tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, penaklukan Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis itu adanya di mana? Ya, di Palestina. Sekarang udah kejadian. Ya, Palestina dijajah sama bangsa Israel. Yang kedua, minuman keras merajalela. Yang ketiga, ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Terus yang keempat, manusia itu bermegah-megahan dalam mendirikan masjid. Yang kelima, pembunuhan merajalela. Yang keenam, banyaknya manusia menginginkan dirinya mati. Banyak orang yang mau bunuh diri. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki dan dengan perbandingan 50 banding 1.
Dan yang terakhir, banyak terjadinya gempa bumi. Ya, ini salah satu tanda yang udah banyak terjadi nih, terutama di Indonesia. Nah, sekarang tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Ini Ibu ambil dari sumber yang ada di internet ya. Yang pertama, seluruh manusia menjadi kufur. Kufur itu berarti dia tidak bersyukur. Berarti manusia itu udah nggak bersyukur lagi. Yang kedua, keluar sejenis binatang dari perut bumi yang disebutnya adalah Dabbatul Ardi. Yang ketiga, keluar asap tebal di bumi Hijaz. Hijaz itu ada di antara Mekah dan juga di Madinah. Yang keempat, munculnya nabi-nabi palsu yang ke-40. Ya. Semenjak Nabi Muhammad SAW meninggal, ya, zaman Khulafaur Rasyidin ya, dari zaman Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib itu banyak nabi-nabi palsu. Nah, bahkan ya sampai sekarang pun di Indonesia juga banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, nanti kalau misalnya udah ada nabi palsu yang ke-40, berarti itu udah termasuk tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Yang kelima, berlaku perang besar di kawasan Kaukasus. Nah, kawasan Kaukasus itu ada di daerah Rusia, Georgia, Armenia, dan di Azerbaijan. Ya, jadi di daerah Rusia sana. Yang keenam, runtuhnya Ka'bah akibat diserang oleh orang Habasyah. Nah, orang Habasyah ini adalah orang yang berasal dari Ethiopia atau dari benua Afrika. Yang ketujuh adalah terjadinya 3 kali gempa bumi. Yang kedelapan, ya karena ada banyak nih tanda-tanda kiamat kubronya, bermulalah kekuasaan Dajjal. Ya mungkin kalian sering dengar nih kalau kata Dajjal, orang yang bakal membuat kerusakan di bumi dan juga bakal membuat para manusia takut. Nah, yang ke-9 itu munculnya Imam Mahdi. Yang ke-10, turunnya Nabi Isa alaihi salam dan akan membunuh Dajjal. Yang ke-11, keluarnya suku Ya'juj dan Ma'juj. Suku Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari daerah Asia Barat. Ini suku yang membuat kerusakan di bumi. Yang ke-12, diangkatnya Al-Quran dan ilmu-ilmu agama, ya, ilmu ad-din dari manusia. Yang ke-13, nah ini adalah tanda yang udah pasti ketika terjadi, berarti hari kiamat itu bakalan sebentar lagi, ya, matahari terbit dari barat. Nah, ketika matahari terbit dari barat, yang pernah Buria baca, nah pada saat itu pintu taubat itu sudah ditutup. Ya. Ini yang terakhir, ya, terdengarnya tiupan sangkakala pertama. Masih ingat nggak siapa yang meniup trompet sangkakala nanti? Ya, malaikat Israfil. Ya, itu adalah tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Dan ketika tanda-tanda itu udah ada, ya mungkin sebentar lagi bakal terjadinya kiamat. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hikmah dari kita beriman kepada hari akhir, ya, ada di buku kamu di halaman 38. Pertama, mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah, ya. Ibadah sholat, puasa, zakatnya, berbuat baik kepada orang lain, ya, itu kita harus lebih tekun lagi. Terus yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Ya, kayak tadi, jadi kita berbuat baik kepada orang lain, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Jadi kalau kita mau melakukan kejahatan tuh, kita harus mikir-mikir dulu. Nanti kalau kita dapat dosa, berarti dosanya itu termasuk karena perilaku buruk. Jadi nanti ketika di Yaumul Mizan, hari pertimbangan, berarti perilaku buruk kita lebih berat. Nah, berarti itu nanti
membuat kita lebih ke neraka. Makanya jadi kalau mau berbuat kejahatan, dipikir-pikir dulu ya, kalau bisa kita banyak melakukan kebaikan. Ya, semoga kalian semua paham dengan materi hari ini. Jika memang masih ada yang belum paham, boleh diulang lagi videonya ya, atau bisa bertanya dengan Ibu Ria. Nah, untuk ya, PR-nya nih, ya kan 2 minggu yang lalu Bu Ria kasih PR untuk dikumpulkan hari ini, ya hari Senin tanggal 24 Agustus, latihan bab 2 yang bagian B sama C kamu kerjakan yang di buku tulis ya, yang udah selesai atau ada yang udah ngumpulin, ya alhamdulillah. Bagi yang belum ngumpulin silahkan ditunggu sampai jam 12 karena itu adalah PR dan udah 2 minggu. Dan juga bagi yang belum mengirim video hafalan, batas waktunya sampai tanggal 1 September, kurang lebih masih ada waktu 1 minggu lagi. Ada yang sudah mengirim video semuanya, atau ada juga yang baru kirim 1 hafalan, nggak apa-apa. Tapi bahkan juga ada yang belum mengirim hafalan sama sekali. Kayak Ibu masih tunggu sampai nanti tanggal 1 September 2020. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.